Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak yang baik. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesulitan-kesulitan hari kiamat, hendaknya ia memberi kelonggaran pembayaran utang kepada orang yang tidak mampu membayar atau menghapus sebagian dari utangnya. Hadis riwayat Muslim. Diulangi, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesulitan-kesulitan hari kiamat, hendaknya ia memberi kelonggaran pembayaran utang kepada orang yang tidak mampu membayar atau menghapus sebagian dari utangnya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku telah melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun di Madinah. Sedangkan aku adalah seorang anak yang tidak semua perbuatanku sesuai dengan yang diinginkan sahabatku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sama sekali tidak pernah berkata hus dan tidak pernah pula berkata kepadaku, mengapa kamu lakukan ini? Atau mengapa itu tidak kamu lakukan? Hadis riwayat Abu Daud. Diulangi, dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku telah melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun di Madinah. Sedangkan aku adalah seorang anak yang tidak semua perbuatanku sesuai dengan yang diinginkan sahabatku, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sama sekali tidak pernah berkata hus dan tidak pernah pula berkata kepadaku, mengapa kamu lakukan ini? Atau mengapa itu tidak kamu lakukan? Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihatilah aku. Beliau bersabda, jangan marah. Kemudian ia mengulanginya beberapa kali dan beliau tetap menjawab, jangan marah. Hadis riwayat Bukhari. Diulangi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihatilah aku. Beliau bersabda, jangan marah. Kemudian ia mengulanginya beberapa kali dan beliau tetap menjawab, jangan marah. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang selalu menang bergulat. Sesungguhnya orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari. Diulangi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang selalu menang bergulat, sedangkan sesungguhnya orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, bila salah seorang di antara kalian marah dalam keadaan berdiri, maka hendaknya ia duduk. Jika kemarahan telah hilang, maka cukuplah ia duduk. Jika tidak, hendaklah ia berbaring. Hadis riwayat Abu Daud. Diulangi, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, bila salah seorang di antara kalian marah dalam keadaan berdiri, maka hendaknya ia duduk. Jika kemarahan telah hilang, maka cukuplah ia duduk. Jika tidak, hendaklah ia berbaring. Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, ajarilah dan gembirakanlah oleh kalian dan jangan mempersulit. Jika salah seorang di antara kalian marah, hendaklah ia diam. Hadis riwayat Ahmad. Diulangi, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, ajarilah dan gembirakanlah oleh kalian dan jangan mempersulit. Jika salah seorang di antara kalian marah, hendaklah ia diam. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya
dari Atiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kemarahan itu dari syaitan, sedangkan syaitan diciptakan dari api dan api bisa dipadamkan dengan air. Maka apabila seseorang di antara kalian marah, hendaklah ia berwudu. Hadis riwayat Abu Daud. Diulangi, dari Atiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kemarahan itu dari syaitan, sedangkan syaitan diciptakan dari api dan api bisa dipadamkan dengan air. Maka apabila seseorang di antara kalian marah, hendaklah ia berwudu. Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada tegukan yang diteguk oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada tegukan kemarahan yang ia tahan karena mencari keridhaan Allah taala. Hadis riwayat Ahmad. Diulangi, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada tegukan yang diteguk oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada tegukan kemarahan yang ia tahan karena mencari keridhaan Allah taala. Hadis riwayat Ahmad. Alhamdulillah.